warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafir Espino, NIM 2505020082, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan dan potensi masalah pada brosur Honda Arista. Tata letak dan keterbacaan kepadatan informasi brosur ini terlihat sangat padat dengan informasi banyaknya teks dan gambar dalam ruang yang terbatas dapat membuat brosur ini terlihat berantakan dan sulit dibaca. Ukuran font, beberapa bagian teks terutama harga dan detail model mungkin terlalu kecil untuk dibaca dengan mudah, terutama bagi orang dengan gangguan penglihatan atau pada perangkat seluler. Kontras warna, beberapa kombinasi warna, teks dan latar belakang mungkin kurang memberikan kontras yang cukup sehingga menyulitkan pembacaan. Informasi harga, tidak jelasan harga yang tertera mungkin belum termasuk biaya tambahan seperti pajak, asuransi, atau biaya administrasi lainnya. Hal ini perlu diperjelas agar konsumen tidak merasa tertipu. Variasi harga, terdapat banyaknya varian harga untuk setiap model. Sebaiknya dijelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan harga tersebut, misalnya fitur tambahan, fasilitas dan lain-lain, syarat dan ketentuan promo. DP ringan, istilah DP ringan perlu dijelaskan lebih lanjut. Beberapa sebenarnya juga jumlah DP yang harus dibayarkan. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan promo DP ringan ini? Tenor harga hingga 6 tahun, perlu dijelaskan apa semua model dan varian tersedia dengan tenor hingga 6 tahun, gratis biaya jasa perawatan berkala. Beberapa lama periode gratis biaya jasa perawatan berkala ini berlaku. Apa saja jenis perawatan yang termasuk dalam promo ini? Detail model kendaraan, spesifikasi teknis brosur tidak mencantumkan spesifikasi teknis penting seperti kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar, atau fitur keselamatan. Varian warna, tidak ada informasi mengenai pilihan warna yang ketersediaan untuk setiap model. Gambar, beberapa gambar mobil mungkin terlalu kecil atau kurang jelas untuk memberikan gambar yang baik tentang tampilan kendaraan. Informasi kontak dan lokasi, alamat yang tertera mungkin kurang lengkap atau kurang jelas. Sebaiknya disertakan juga patokan atau lamaran terdekat. Nomor telepon, pastikan nomor telepon yang tertera aktif dan mudah dihubungi. QR kode, pastikan QR kode dapat dipindai dengan mudah dan dapat mengarah informasi yang relevan, misalnya website atau media. Saran perbaikan: 1. Desain ulang tata letak, gunakan lebih banyak ruang kosong white space untuk memberikan kesalahan yang lebih teratur. Gunakan hierarki visual yang jelas untuk memandu pembaca melalui informasi yang paling penting terlebih dahulu. Pertimbangkan untuk menggunakan infografis atau ikon untuk menyajikan informasi secara visual. 2. Perjelas informasi harga dan promo. Cantumkan harga yang lebih spesifikasi dan rinci, termasuk semua biaya tambahan yang mungkin timbul. Jelaskan syarat dan ketentuan promo secara lengkap dan transparan. Gunakan contoh perhitungan angsuran untuk memberikan gambar yang lebih jelas kepada konsumen. 3. Tambahan detail model kendaraan. Sertakan spesifikasi teknis penting dan pilihan warna yang tersedia. Gunakan gambar yang lebih besar dan berkualitas tinggi. 4. Perbarui informasi kontak dan lokasi. Pastikan alamat dan nomor telepon yang tertera akurat dan mudah dihubungi. Uji QR kode untuk memastikan berfungsi dengan baik dengan memperbaiki kesalahan dan potensi masalah ini. Brosur Honda Arista akan menjadi lebih informatif, menarik, dan lebih efektif dalam menarik minat konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Jainuddin, NIM 2505020055. Di sini saya akan analisis kesalahan berbahasa pada tulisan brosur di Kota Langsa. Beberapa kesalahan kegiatan dan jalan santai dan penanaman pohon dalam rangka HUT 22 Kota. Terdapat beberapa kesalahan berbahasa dan penulisan yang perlu diperbaiki agar sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, pada bagian jalan dan santai, penggunaan tanda ampersand tidak sesuai untuk teks
atau publikasi pemerintah. Kata tersebut seharusnya diganti dengan kata penghubung dan sehingga menjadi jalan santai dan penanaman pohon. Yang kedua, pada kalimat dalam rangka titik 2 HUT ke 22 Kota Langsa, tanda titik 2 tidak perlu digunakan karena tersebut merupakan secara langsung. Dari kegiatan yang dimaksud, penulisan yang benar adalah dalam rangka HUT ke 22 Kota Langsa dengan huruf kecil ke dan angka ditulis tanpa spasi berlebihan antara tanda hubung dan angka. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadana dengan NIM 2505020304 dari program studi teknik mesin. Di sini saya akan menganalisis beberapa kesalahan kata yang ada pada brosur penerimaan mahasiswa baru akademik tahun 2025 yang ada di LP3I. Di brosur tersebut terdapat beberapa kesalahan, yaitu pada penulisan kata bahasa Indonesia program subsidi. Penulisan bahasa Indonesia yang benar adalah program subsidi. Dan selanjutnya terdapat kesalahan pada penulisan pembelajarannya 70% praktek. Penulisan bahasa Indonesia yang benar adalah pembelajarannya 70% praktik. Dan juga terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada pegawai BUMN. Penulisan bahasa Indonesia yang benar adalah pegawai BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Ramza, NIM 2505 0235, Prodi Teknik Mesin. Saya ingin mempresentasikan kesalahan ejaan pada brosur ini. Judul dan subjudul yang saya jumpai yaitu karir. Penulisannya yang benar adalah karir. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda karir dan diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan ejaan karir sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Maka cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Fania dengan NIM 25050238 dari program studi teknik mesin. Di sini saya akan menganalisis kesalahan ejaan pada brosur di Kota Langsa. Kesalahan pertama pada brosur ini, judul dan subjudul yang suitable for office sudah benar dalam bahasa Inggris, tetap tidak konsisten dengan bagian bawah yang memakai bahasa Indonesia. Saran, gunakan satu bahasa agar konsisten, misalnya cocok untuk di kantor. Kesalahan yang kedua, tanda baca dan pemisah gunakan tanda titik untuk desimal, bukan pemisah ribuan. Dalam brosur digunakan Rp 2.499.900 saja. Penggunaan Rp sebaiknya tanpa titik. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.